Data-datanya sangat menarik, termasuk ternyata alat-alat rumah tangga kita diterima baik begitu ya di pasar global. Tapi kalau kita lihat saat ini di mana kondisi daya beli masyarakat kita yang menurun, kemudian juga banyaknya masyarakat mungkin yang tahan untuk tidak berbelanja secara aktif, Pak Budi ya. Seperti apa sih Anda melihatnya begitu yang tercermin dalam serapan begitu ya untuk penjualan produk-produk khususnya alat rumah tangga? Inflasi itu masalahnya bukan hanya di Indonesia saja ya. Jadi di semua negara pun masa inflasi ini terjadi. Jadi bagaimana kita sebagai perusahaan berusaha mengatasi hal ini dengan menawarkan produk-produk yang istilahnya diinginkan mereka, bukan dibutuhkan mereka. Karena kalau mereka hanya butuhkan karena harga naik, karena daya beli yang mereka menurun, otomatis kita akan kesulitan. Jadi semua perusahaan pun termasuk kita pasti akan berusaha memikirkan solusi bagaimana untuk mengatasi daya beli masyarakat yang semakin menurun ini. Yang memberikan solusi atau memberikan atau menawarkan produk yang mereka inginkan daripada mereka butuhkan. Ini misalnya contohnya seperti apa nih Pak? Seperti ini, seperti contohnya produk cookware. Produk cookware itu kan banyak ya Bu ya. Ada yang dari murah meriah sampai yang produk premium. Nah yang kita tawarkan di sini biasanya inovasi. Karena tagline Bolde itu Bolde inovasi, innovating the life. Jadi yang kita tawarkan itu produknya itu yang istilahnya ada inovasinya. Misalkan sepertinya coatingnya. Kita di Indonesia itu pertama yang mengeluarkan produk cookware yang granit coating ya. Jadi selama ini para konsumer hanya taunya produk Teflon. Teflon itu yang emang sudah terkenal sih di dunia kan. Tapi kan kalau Teflon itu sebenarnya kurang baik untuk kesehatan kalau sudah terkelupas ya. Jadi kita berusaha mengeluarkan produk inovasi yang dari granit coating yang bebas PFOA. Ya seperti itu sebenarnya. Lebih orientasinya kesehatan begitu ya, lebih orientasi kepada produk-produk yang memang mungkin ramah lingkungan, jauh lebih ke sana begitu ya Pak Budi ya. Tapi kalau dari level penurunan konsumsi atau serapan penjualan alat rumah tangga, kalau kita bandingkan dari tahun lalu atau 2 tahun lalu, seperti apa gambaran di tahun ini? Untuk tahun ini emang ada dari sisi daya beli ada penurunan yang cukup lumayan ya. Kalau menurut saya sih kalau penurunan daya beli lebih dari 10-20% ya. Tapi kita sebagai perusahaan kita berusaha menyiasatinya dengan membuka market baru. Jadi ya, karena daya beli pasti turun ya. Tapi untuk peralatan rumah tangga daya beli turunnya nggak sebesar pasar otomotif. Karena pasar otomotif kan hampir 20% turunnya tadi kan. Menurut saya kalau untuk peralatan rumah tangga mungkin masih sekitar 10-15% penurunannya. Biasanya penurunan yang ekstrimnya di mana? Kan kita ada beberapa alat-alat rumah tangga yang sebenarnya juga durable ya. Artinya bisa dipakai sampai dengan 10 tahun misalnya contohnya ya. Seperti kompor, kemudian juga ada kalau kita punya alat memasak yang cukup bagus gitu ya, itu juga bisa tahan lama. Kemudian oven, alat panggang, air fryer segala macam yang mungkin waktunya panjang gitu ya. Nah kalau yang penurunan terlihat dan terasa sekali di tahun ini lebih banyak apa? Apa yang ditahan oleh masyarakat untuk dibeli? Lebih banyak sih saya lihat penurunannya di produk elektronik ya Bu ya. Karena kan kurs dolar meningkat, otomatis rata-rata produk elektronik ini masih impor. Jadi rata-rata yang penurunan terbesar itu ada di produk elektronik. Justru alat-alat elektronik gitu ya. Tapi untuk menyiasatinya kita harus mengenalkan produk baru yang inovatif. Seperti gini Bu ya, produk dispenser. Kan tahan lama seperti kata Ibu tadi kan ya. Kalau kita mengeluarkan produk baru yang inovatif, misalnya kita ada keluarkan produk namanya Tibar. Tibar itu misalnya fungsinya bukan hanya dispenser, tapi dia juga buat kopi. Multifungsi kan, secara estetika juga kelihatannya keren. Jadi kan makanya tadi saya bilang kita berusaha mengenalkan produk yang mereka inginkan, bukan mereka butuhkan. Karena kalau mereka butuhkan, dispenser sudah ada Bu ya, belum rusak. Jadi mereka kalau daya beli turun, kenapa harus beli lagi? Apalagi udah ada di rumah dan nggak kenapa-napa gitu. Seperti Ibu ada cookware masih bagus kok, ngapain beli? Tapi kalau Ibu lihat produk yang kelihatan wow, desainnya menarik, mungkin ingin waduh kenapa nggak ganti ya? Nah tadi Pak Budi sempat menyinggung soal masalah dolar dan nilai tukar kita yang cukup lumayan up and down gitu. Mungkin sekarang sudah pelan-pelan sebenarnya lumayan pulih ya saat ini ada recovery. Nah seperti apa ini cukup mengganggu begitu khususnya dalam tadi beberapa produk bahan bakunya juga dari impor gitu ya, khususnya dalam pembuatan atau mungkin dalam produksi ya untuk beberapa produk-produk yang konten yang berbasis impornya cuma lumayan tinggi Pak Budi. Kebetulan kita produk-produk yang masih produksi dalam negeri kita TKDN-nya lebih dari 70% ya Bu ya. Jadi kenaikan kurs rupiah ini tidak begitu mengaruhi untuk produksi lokal. Tapi untuk bahan yang produk yang impor, full impor,
kemungkinan ada kenaikan 7% 8% ya Bu ya, karena kurs dolar kan melemah dari rata-rata 15.500 ke 16.000-an sekarang ya. Jadi problem utamanya sih lebih banyak ke produk jadi yang kita impor full dari luar negeri ya. Kalau untuk produk dalam negeri sih kita masih bisa bertahan karena harga bahan baku masih stabil. Kurs rupiah nggak begitu mengaruhi ke supplier lokal. Jadi untuk sisi kayak kita produksi yang dalam negeri masih masih lumayan, harga nggak kita naikkan. Jadi daya beli masih bisa terjaga. Tapi kalau produk jadi yang memang harus diimpor itu langsung kena margin kurs gitu ya di situ ya. Tapi kita di perusahaan kita sih karena gaya beli menurun kita nggak naikkan harga. Jadi kita siasatin gimana buka market baru. Karena kalau kita naikkan harga daya beli sudah turun, otomatis penjualan akan menurun. Ini strategi membuka market barunya seperti apa sih Pak Budi yang dilakukan begitu? Kebetulan Bolder kan ada fokus ke retail ya Bu ya. Jadi kita berusaha membuka new store. Jadi tahun ini kita sudah buka 14 store sampai untuk semester pertama ya. Semester kedua kita rencana buka lagi kurang lebih 12 store lagi kan. Jadi target sampai akhir tahun ada berapa store? Kita akan kurang lebih sekitar 75 store. Sekarang kita sudah ada 64 store yang sudah tersebar di seluruh Indonesia ya. Jadi kita bisa menyiasatinya dengan membuka market baru, buka store baru, buka distribusi center baru juga. Ini market yang akan diincar di tahun 2024 ini oleh Bolde yang seperti apa? Market barunya yang seperti apa? Kalau di tier kota-kota besar tampaknya sudah hampir relatif ada di situ ya. Entah itu store sendiri ataukah nempel masuk ke dalam household shopping yang kita tahu kan beberapa perusahaan-perusahaan yang jualan alat-alat rumah tangga atau seperti apa strateginya? Kalau store kita itu kita kelola secara mandiri ya. Jadi store yang kita buat itu store kita ada juga tekniknya partnership ya Bu ya. Jadi dari 10% store kita itu sistemnya seperti franchise tapi partnership panggilannya. Untuk penjualan dengan model market juga ada seperti The Ion, yang distribusi yang baru Galaki juga ada seperti itu supermarket. Tapi penjualan terbesar kita itu masih di distribusi. Jadi dengan buka banyak distribusi center, misalnya di Indonesia Timur, kita akan membuka pasar baru. Karena kan masalah Indonesia ini logistik ya Bu ya. Betul. Iya, pengiriman dari Jakarta ke Makassar itu kosnya lebih mahal daripada Jakarta ke China. Betul. Ya, itu masalahnya. Dan itu bisa meningkatkan harga jual akhirnya gitu ya di tempat yang nggak kurang kompetitif jadinya. Kurang kompetitif seperti harga di Irian kan, di Papua ya. Maksud saya. Di Papua itu harganya bisa 2 kali lipat harga di Jakarta. Nah itu udah problem klasik kan, semua sudah tahu ya. Jadi daya beli di orang Papua itu sebenarnya kalau dibandingkan Indonesia Barat, daya beli orang Papua itu lebih tinggi. Ya karena harga di sana semuanya mahal. Kan. Kalau dibandingkan inflasi untuk di Jakarta masih nggak ada apa-apanya kan ya. Karena market Papua juga susah untuk online. Karena ongkos kirimnya terkendala logistik ya. Pengiriman Jakarta ke Papua itu sangat mahal sekali. Jadi untuk pasar online kurang penetrasi di Papua kurang. Jadi kita rencana tahun ini akan buka distribusi center di Indonesia Timur ya. Planningnya sih di Sorong ya. Berarti itu market-market baru yang tadi dibilang sama Pak Budi untuk dibuka gitu ya. Jadi customer barunya juga terus bertambah gitu ya.